Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo adik-adik, kita pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Mami Ibu, Hai. Karangga. Ya? Tadi kayaknya Kak Angel ngajak sekolah minggu ya? Oh, Iya dong. Adik-adik, udah siap belum ya sekolah minggu ya? Halo. Halo. Yang di ujung sana? Yang di ujung sana? Udah siap, Bu Des? Oh, udah siap. Kak Rangga sudah siap. Saya udah siap. Kak Rangga mau dreng. Oke. Bagus berarti. Kita mau memulai sekolah minggu, tapi kita mau mengawali sekolah minggu ini dengan berdoa dulu. Tapi yang berdoa siapa? Yosepin. Ya, Yosepin. Yosepin yang akan mengawali sekolah minggu kita dengan doa. Oke. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami dari hari lepas hari sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami berkumpul saat ini walau secara online. Berkati dan sertai sekolah minggu kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berkati juga guru-guru sekolah minggu agar semua berkenan di hati-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yosepin buat doa kita pagi ini. Teman-teman, kita masih lanjut. Iya, kita baru mau mulai. Siap. Doa. Kita mau nyanyi ya Karangga ya? Ya. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita mau bernyanyi lagi lagunya. Surya bersinar. Oke. Karangga dreng. Ayo Kak Angga. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih.
apa? Karena nggak tahu nggak? Kotor. Kotor. Mami tahu, Mami tahu. Iya, kotor. Jangan kotori apaan? Rumah Tuhan. Tema sekolah minggu pagi ini jangan kotori rumah Tuhan. Artinya apa? Harus bersih. Kita harus bersih. bersih. Iya. Tapi kalau nggak pergi mandi dah, ayo. Mandi kok. Mami ul mandi. Kak Rangga sudah bersih. Bersih apaan sih? Bersih apa? Apa Kak Rangga? Adik-adik, bersih apa? Bersih itu apa ya? Itu ada yang jawab. Indah katanya. Boleh. Bersih itu nggak kotor. Iya, bersih nggak kotor. Dan bersih itu Sehat. TOP ya. Top ya. Nyenengin. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan dan temanya seperti tadi, jangan kotori rumah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Nyanyi dulu. Oke. lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo, Sekarang ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Tadi sudah nyanyi-nyanyi ya di awal tadi, dan tadi sudah disebutkan temanya apa tadi ya? Oh iya, temanya adalah jangan kotori rumah Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama baca dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Nah sekarang tolong siapkan Alkitabnya, minta bantuan Papa Mama, Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa, pada pagi hari ini kembali anak-anak-Mu berkumpul di gereja kami ini untuk kami boleh melaksanakan sekolah minggu, beribadah. Kiranya Bapa sertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini supaya boleh berjalan dengan baik. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, juga penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir semua orang yang berjualan itu dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini,
dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga para penukar uang yang duduk di situ. Orang itu datang ke sini. Ayo kita lihat. Maka ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang, dan uang mereka berserakan. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. Murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka sebab ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun sebab ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya. Di dalam firman Tuhan tadi ada sebuah cerita Tuhan Yesus itu marah-marah, ya, marah-marah sampai bikin cambuk dari tali, kemudian dia mengusir orang yang berjualan tadi. Nah, di film tadi jelas terlihat bahwa betapa marahnya Tuhan Yesus ketika melihat bait Allah atau rumah Tuhan, atau mungkin seperti zaman sekarang di gereja kita ya mungkin ya, seperti itu, dibuat berjualan. Bukan hanya berjualan, tetapi ada tukar-menukar uang, dan di situ pasti keadaannya sangat kotor. Nah,
Adik-adik pernah dengar ungkapan ini? Bersih, pangkal, sehat. Nah, kebersihan juga merupakan satu hal yang Tuhan Yesus sangat perhatikan. Di sini kalau tadi di film tadi juga di ayatnya, Tuhan Yesus berusaha membersihkan bait Allah sedemikian rupa sampai meja-meja dibalikkan, semuanya dibersihkan karena Tuhan Yesus melihat di sekitar bait Allah yang seharusnya menjadi tempat ibadah itu justru banyak sekali kotoran. Coba adik-adik bayangkan. Ketika kita melihat orang berjualan lembu, ya, berjualan kambing, domba, burung merpati, nah itu kan pasti ada kotorannya. Nah disitulah yang Tuhan Yesus tidak rela, bahwa rumah Tuhan yang seharusnya untuk berdoa, untuk beribadah, tetapi digunakan untuk hal-hal yang kotor. Nah, apakah Tuhan Yesus hanya memperhatikan secara fisik bahwa bangunan yang kotor itu harus dibersihkan? Mas Toto tanya lagi, adik-adik kalau di rumah suka bersih-bersih enggak? Kalau adik-adik suka bersih-bersih, itu berarti adik-adik adalah anak Tuhan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga menginginkan bahwa kita ini harus selalu bersih. Bukan hanya secara fisik adik-adik, tapi yang terpenting adalah hati kita dan pikiran kita. Nah, Tuhan memberikan kita kepala. Kepala ini isinya adalah otak kita, pikiran kita. Nah, disitulah kita juga harus bersih pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita ini dikotori oleh hal-hal yang jahat, keinginan-keinginan yang jahat. Demikian pula hati kita. Hati kita harus selalu berusaha kita bersihkan dari segala niat yang jahat. Ya, adik-adik, tentunya ketika rumah kita bersih, ya kan? Rumah kita bersih, rumah kita indah, itu kita juga nyaman tinggal di rumah itu. Demikian pula dengan hati dan pikiran kita. Ketika hati dan pikiran kita bersih, tidak ada yang kotor, tidak ada yang jahat, ya tentunya semuanya akan terlihat baik. Nah, demikian pula adik-adik dalam kehidupan sekitar kita, ya. Terkadang kita mendengarkan orang, kalau bahasa Jawanya itu ngerasani, kalau bahasa Indonesianya apa ya, gosip mungkin ya. Nah, sering kali kita dengar seperti itu. Kita diberikan telinga, seharusnya bukan hanya untuk mendengar hal-hal itu. Kalau ada gosip seperti itu, ingatkanlah bahwa bergosip itu tidak baik. Mulut kita juga harus kita jaga. Tidak boleh kita gunakan untuk, kalau misalnya kita dalam pergaulan kita sering kita berkata-kata kotor. Nah, itu yang harus kita hilangkan dan hindari, adik-adik. Mulut kita diberikan Tuhan untuk kita menggunakannya, mengucapkan berkat dan doa. Nah, kalau tadi lagunya apa? Tangan dan kaki kita juga demikian. Tangan kita juga digunakan untuk hal-hal yang baik. Kaki kita juga. Jangan sampai tangan kita digunakan untuk mukul orang, untuk berkelahi. Kaki kita juga jangan digunakan untuk nendang orang, untuk hal-hal yang buruk. Ya, jadi itu adik-adik. Tuhan selalu menginginkan kita untuk selalu berpikiran yang baik, yang bersih. Demikian pula hati kita. Hati kita juga harus jauh dari segala yang jahat, dari segala yang buruk, dari segala kesombongan, tinggi hati, dengki, dan segala macam hal yang buruk lainnya. Nah, itu adik-adik pelajaran kita hari ini. Kita mesti terus berusaha di tengah situasi yang saat ini tidak menentu ini, karena pandemi ya adik-adik, kita tetap berusaha menjaga hati dan pikiran kita dengan baik. Mari kita berdoa lagi, kita tutup dalam doa firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa,
kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan bahwa Engkau senantiasa menginginkan kami berjalan di jalan-Mu, bersih hati dan pikiran kami dari segala yang jahat dan buruk. Ajari kami untuk itu semua Bapa, sehingga kami benar-benar bisa menjadi manusia-manusia dan anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Toto buat firman kita pagi ini. Adik-adik sudah bisa mencermati firman Tuhan hari ini? Bisa. Bisa. Iya. Kita harus bersih. Ya Kak ya. Bersih apa? Bersih badan kita. Tapi hati kita juga bersih. Pikiran kita juga bersih. Ya Kak ya. Harus. Kita juga harus berhati-hati. Berhati-hati apa? Menggunakan tangan kita, menggunakan kaki kita, menggunakan mulut, mata kita. Itu satu-satunya cara kita harus bersih di hadapan Tuhan. Nah, untuk firman tadi kita bernyanyi hati-hati gunakan. Oh iya, oke. Kakimu, matamu, mulutmu ya. Oke. Siap Karangga. Adik-adik semua, kita sudah di akhir sekolah minggu. Kita berdoa dulu. Kita akhiri sekolah minggu dengan berdoa. Doa kita akan dipimpin oleh Kak Daud. Ayo Kak Daud, silakan pimpin doa kita. Adik-adik jangan lupa tangannya dilipat, tunduk kepala, kita berdoa. Salam adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas pemeliharaan Tuhan sehingga sekolah minggu hari ini dapat berjalan dari awal sampai berakhirnya dengan baik. Ya Bapa, kiranya firman yang telah kami dengar hari ini, Tuhan bantu dan tolong kami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa buat orang tua kami, buat kakak adik kami, buat keluarga kami. Tuhan Yesus menjaga kami semua ya Tuhan. Terkait juga dengan pandemi COVID, Tuhan Yesus kiranya lalukan sehingga segala aktivitas kami dapat kami lakukan dengan baik. Memberkati kami semua, memberkati akan Bapak Ibu guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka semua ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni akan segala dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Daud untuk doanya. Doa penutupnya. Sekarang kita mau nyanyi lagi. Nyanyi lagi ya. Oke, lagi nyanyi lagu apa nih? Tanganku kerja betul. Oke. Nah, ayo Kak Raga, ayo Mami Ul. Jeng 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 jeng. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku menjinak
sekolah minggu kita hari ini sudah berakhir. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kita, jaga jarak kita, pakai masker, cuci